Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan selamat sore bagi kita semua. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus untuk hari yang boleh kita syukuri, di hari yang Tuhan beri bagi kita. Kita boleh bersyukur untuk hari ini. Kita datang di hadapan Tuhan dengan menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya akan setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Kau Allah yang besar bagi kami. Tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan. Ini ibadah kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh hadir tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur. Kami meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang besar. Sebab Kau layak disembah. Yesus. Ini hati kami. Mari bersama kita katakan kepada Tuhan, kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah-Ku, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Dan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, lagi bersyukur dan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Kami menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, lagi-lagi sungguh bersyukur dan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Dan kami menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, lagi katakan lagi sungguh bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Dan kami menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidup kami. Selama hidupku, ku sembah lagi selama hidupku. Selama hidupku, ku sembahkan Tuhan. Kami bersyukur dan kami meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau layak disembah, Allah yang luar biasa, yang tak
puji. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, sebab Engkau memuliakan kami, sebab Engkau meninggikan kami. Terima kasih, terima kasih, dan kami bersyukur padamu. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Mari bersama kita katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Lagi katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, amin. Ajaib dan mulia, amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Lagi katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, amin. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak aku, dan hanya Kau. Hanya Kau yang layak aku, dan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang ajaib, melebihi apapun di dunia Tuhan. Ini ucapan syukur kami, ini ibadah kami Tuhan berkati. Dari awal pertengahan pada berakhirnya Tuhan yang bertahta di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Karena tidak ada informasi kesaksian, jadi kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, aku datang dan ku bersujud.
yang terdatang di saat terjatuh. Dengan air sungai putih, ku haus akan Bapa kami yang di dalam surga, biarlah ini menjadi pernyataan isi hati kami. Kami haus akan firman-Mu, karena firman-Mu yang membersihkan hidup kami. Firman-Mu yang menyegarkan hidup kami. Firman-Mu yang membentuk hidup kami. Firman-Mu yang menerangi jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan isi hati Tuhan buat setiap kami, sehingga didapati setiap kami terus semangat, terus antusias, tanpa meragukan sedikit pun firman-Mu, janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau buka dulu share screen saya. Ya. Bentar. Ya, ini beruntun. Yang lalu hari Sabtu diminta bawa renungan, saya bilang, aduh, hari Minggu, hari Senin, ini double. Jadi berharap kita boleh belajar dari beberapa kebenaran. Anggap aja ini berseri. Saya diberi tema, Yesus sumber kasih dan damai. Jadi Yesus itu menjadi sumber kasih dan damai buat setiap kita. Nah, ini fakta apa hoax ya. Jadi oh, ini kok nggak bisa gerak ya. Bentar. Ya. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini banyak orang Kristen yang goyah imannya. Goyah panggilannya. Mereka mulai meragukan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup. Di lembaga-lembaga lain, mereka juga share bahwa mulai ada membajak SDM mereka. Di gereja juga begitu. Gereja di tempatmu melayani Tuhan Yesus. Ya, melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di gerejamu memberikan damai sejahtera enggak? Damai sejahtera yang mana yang dimaksud? Ya, damai itu kan di hati. Sejahtera itu kan di sini, di kantong. Jadi kalau di gerejamu, Tuhan Yesus di gerejamu tidak memberikan damai kantong tebal, ya pindah aja ke sini. Hal yang sama terjadi juga di lembaga-lembaga misi. Mereka saling merekrut. Di lembaga misi, di organisasi, di yayasanmu, kamu melayani Tuhan Yesus. Oh iya, Tuhan Yesus di yayasanmu memberikan damai sejahtera enggak? Jadi kalau enggak, pindah aja ke sini. Karena Tuhan Yesus di yayasan kami memberikan damai sejahtera yang lebih tebal untuk kantong. Dan ini menggoyahkan panggilan, menggoyahkan visi di orang-orang yang merespon panggilan Tuhan. Yang dari awal begitu antusias dan kemudian mulai menggoyang loyalitas, kesetiaan dari seseorang. Dan kemudian mulai berargumentasi. Nanti kita akan belajar bagaimana dari Yohanes, bagaimana jemaat yang menerima surat daripada 1 Yohanes nanti, mereka juga menghadapi hal yang sama. Gitu. Jadi banyak yang mulai mencari, mengejar kehidupan sukacita, damai sejahtera.
Om Damaris bilang damai di hati, sejahtera itu di kantong. Jaraknya tuh deket itu antara segini dengan segini. Tapi katanya meskipun kelihatannya dekat tapi bisa jauh. Jadi mengejar kehidupan sukacita, damai dan sejahtera yang bahasa populernya itu dalam tanda petik itu bahagia. Sungguh menyedihkan, manusia pada umumnya itu mencari kehidupan damai, sejahtera itu pada sumber yang salah. Ada yang menganggap kekayaan sebagai sumber damai sejahtera. Yang lain menganggap pendidikan tinggi, jabatan yang tinggi itu sebagai sumber damai sejahtera. Dan sebagian lagi, kalau kita boleh melihat, kalau ada orang mencari air tawar ke laut, ya itu sulit. Dulu tahun berapa ya? Tahun 90-an. Bukan tahun 90, saya sama Uriel almarhum itu diminta ke Karimun Jawa. 2 bulan saya di sana. Tapi anehnya pulau kecil itu di tengah-tengah laut itu, di tengah-tengah itu ada sumur air tawar. Sumur air tawar. Tapi di sini yang saya ingin katakan, kalau ada orang mencari air tawar di tengah-tengah laut, bukan di daratan ya, atau mencari panas ke kutub utara, ya kita akan menyebutnya sebagai orang yang salah tempat, atau salah sasaran, atau salah arah. Jadi demikian juga Allah menyebut orang yang mencari damai sejahtera di luar dirinya sebagai orang yang sangat salah tempat, salah arah, salah pilih. Kenapa? Karena sumber kasih dan damai sejahtera itu hanya Allah sendiri. Tapi faktanya ini terjadi dan menggoyang iman banyak orang. Panggilan banyak orang bisa bergeser karena faktor ini. Jadi, nah, kalau kita membaca di Alkitab, maka karya Allah dalam Alkitab dapat dijelaskan dengan satu kata, yaitu kasih. Ya, dengan satu kata. Kalau kita baca Alkitab, tema besarnya apa? Dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, temanya adalah kasih, satu kata. Kasih Allah. Ya. Dan kasih Allah itu diwujudkan dalam kehadiran Yesus di dunia yang telah membuat manusia dapat melihat dan mengenal Allah yang penuh kasih itu. Karena di perjanjian lama, orang nggak bisa melihat Allah. Dia akan mati. Orang masuk ke ruangan Maha Kudus saja, itu kalau bukan petugas khusus imam besar, itu mati. Anak Harun mati di sana. Jadi makanya orang-orang di perjanjian lama, kalau masuk ke ruangan kudus, itu di kakinya dikasih kerincing. Nah, saya orang Tabernakel. Jadi saya kuliah 3 tahun di STT Bethel Tabernakel, itu hari-harinya belajar tentang tabernakel. Bagaimana kaki diikat imam besar, petugas-petugas di bait Allah, khususnya yang di ruangan kudus, supaya apa? Dan kakinya harus dihentak-hentakkan, supaya orang di luar mendengar kerincing, kerincing, kerincing. Kalau sudah tidak ada suara, berarti yang masuk ke ruangan Maha Kudus itu, ke ruangan yang kudus tadi, mati itu. Maka talinya ditarik. Karena orang nggak bisa masuk sembarangan ke sana. Jadi imam besar dikasih tali kakinya dan dikasih kerincing. Kalau dia bunyi kerincing, 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 dia masih hidup. Kalau dia sudah nggak ada bunyi kerincing, kerincing lagi, sudah tidak ada kehidupan. Bagaimana mengambil mayatnya? Ya harus ditarik pakai tali untuk menolong itu. Nah, kehadiran Yesus di dunia membuat manusia dapat melihat dan mengenal Allah. Itu di perjanjian baru diwujudkan kasih Allah itu. Di perjanjian lama nggak bisa. Hanya imam besar saja yang bisa masuk ke sana. Nah, kasih adalah salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Demi mendapatkan kasih, orang rela melakukan apapun. Itu terbukti kalau orang sudah jatuh cintrong itu, dia akan bilang lautan kuseberangi, gunung kudaki, gitu. Jadi ya udah dengan janji-janji yang apa. Dia mau berkorban, mau jual apa segala macam demi mendapatkan kasih. Rela melakukan apapun. Jadi dan itu untuk mendapatkan kasih. Dan untuk mengungkapkan kasih, orang juga rela membayar harga setinggi apapun.
baru-baru saya membimbing Filmon dan Esen, dan tentu orang tua mereka mengajukan mahar atau apa istilahnya. Nah, untuk mengungkapkan kasih, ya Filmon dan Esen tentu berjuang. Jadi berapapun yang diminta, ya dengan nego-nego yang ada untuk mengungkapkan aku mengasihi itu. Tapi ada juga beberapa karena kasihnya, karena cintanya, dan pihak orang tuanya memberikan angka-angka tertentu, ada juga yang mundur. Tapi ada juga itu menjadi tantangan untuk dia mendapatkan, mengungkapkan kasih, dia rela membayar harga setinggi apapun untuk mendapatkan kasihnya itu. Jadi buat yang lagi PDKT, yang lagi nego dengan pihak calon mertua ataupun apapun, ya jangan mundur, maju terus. Karena untuk mengungkapkan kasih, orang rela membayar harga setinggi apapun. Nah, bagaimana? Pertanyaannya, seseorang dapat mengamalkan kasih yang teosentris, kasih yang berkiblat kepada Allah. Tentu kuncinya terletak pada pengertian dan pengalamannya terhadap kasih Allah melalui Yesus Kristus. Karena orang tidak mengalami kasih itu tanpa lewat Yesus Kristus. Tanpa mengerti dan mengalami kasih ilahi tersebut, seseorang tidak akan sanggup mencapai standar kasih yang diharapkan oleh Allah. Artinya, kita standarnya itu lewat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, di sini kasih Allah itu mendatangkan damai. Jadi kalau pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, manusia berdosa, dosanya ditebus, manusia berdosa didamaikan dengan Allah, dan manusia berdosa tadi yang sudah ditebus tadi menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah, dan kemudian dia karena kasih ini ada di ruang aktif, iman kepada Kristus itu tumbuh di ruang aktif, maka dia tidak bisa berdiam diri. Maka kalau Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Allah, maka kalau ditambahi angka 1, jadi 1 Yohanes 3 ayat 16, maka itu adalah bukti orang yang sudah dipenuhi kasih, orang yang sudah menikmati kasih, tidak bisa berdiam. Karena kasih bertumbuh aktif, bertumbuh di ruang aktif. Jadi hidupnya dipenuhi kasih, dia nggak bisa. Kasih itu tidak untuk diri sendiri. Karena kasih itu untuk orang lain. Maka kalau kita bisa menambahkan 1, kita dapat poin. Dari Yohanes 3:16 itu kasih Tuhan kepada kita, kepada manusia berdosa. Setelah ditebus bagaimana? Tentu kita akan ambil bagian dan mendapatkan poin 1, yaitu 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Bagaimana kita bisa mengetahui kasih Kristus? Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya kalau kita memberikan hidup kita untuk saudara-saudara kita, diperdamaikan juga dengan Allah. Itu baru dapat poin plus. Itu baru namanya kasih itu bertumbuh. Kalau hanya Yohanes 3:16, itu kasih itu hanya buat saya. Tapi kita akan dapat poin plus pada saat ditambahi 1, yaitu 1 Yohanes 3:16. Kita memberikan hidup kita untuk orang lain mengenal Kristus. Diperdamaikan dengan Kristus. Mendapatkan damai yang sejati itu. Nah, hari ini saya ingin ajak kita belajar dari surat Yohanes. Belajar dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Ya. Nah, saya ingin mengajak kita memahami dulu latar belakang dari 1 Yohanes ini. Penerima surat 1 Yohanes ini adalah orang-orang Kristen yang pada saat itu sedang berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat seperti apa? Ajaran sesat yang mengajarkan bahwa tidak mungkin Allah menjadi manusia. Menyamar iya, tapi tidak mungkin karena ini nanti ujungnya adalah menolak Yesus. Selanjutnya, ajaran sesat ini juga mengajarkan bahwa tingkah laku yang baik itu tidak perlu. Jadi, cukup percaya kepada Allah dan tidak ada tuntutan untuk merefleksikan kasih kepada Allah itu dengan sesama, tidak perlu. Makanya tidak ada tuntutan untuk itu. Dan ini diajarkan di sana dan sedang berkembang pada jemaat pada masa itu. Maka
Yohanes membuat surat ini? Ini yang melatar belakangi 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes itu muncul karena terdapat permasalahan, peperangan melawan bidat, nabi, pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan pikiran orang percaya pada saat itu. Jadi pikirannya terganggu. Oh, begitu ya? Cukup percaya Yesus saja ya? Tidak perlu ada aplikasinya. Percaya saja selamat. Tidak perlu ada aplikasi dalam hidup sehari-hari. Tidak perlu dimanifestasikan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Cukup percaya saja. Dan ajaran itu beredar pada masa itu. Maka muncul 1 Yohanes mengingatkan kepada jemaat pada masa itu. Maksud dari penulisan surat ini melawan ajaran sesat. Ajaran sesat apa? Gnostikisme, yaitu agama dualistik. Agama ini dipengaruhi dan mempengaruhi filosofi Yunani, baik Yudaisme dan kekristenan pada masa itu. Yang pusatnya adalah di akal ini. Jadi itu yang sedang beredar pada masa itu. Tentu aplikasinya juga akan beredar di pikiran orang-orang percaya. Mungkin juga beredar di pikiran orang-orang pesat, komunitas pesat yang pikirannya hari ini sedang terguncang karena ajaran-ajaran, karena ajakan-ajakan di luar sana. Bisa terjadi, bisa. Gitu. Yang tadinya di awal-awal dia begitu antusias, semangat, ya karena goncangan-goncangan tertentu, ya mereka memutuskan dengan cara yang lain dan mengatasnamakan Tuhan juga. Tuhan menginginkan saya untuk melayani di tempat lain. Itu bahasa dalam tanda petik. Nah, bahasa yang sangat rohani. Ya, yang kedua itu adalah doketisme. Ajaran yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh menjadi manusia. Ya. Ini sebentar, ini ada gambar ini. Ya, yang pertama, karena latar belakang seperti itu tadi, latar belakang ini, maka Yohanes mengirimkan suratnya. Dan yang kita pelajari di 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3 itu membahas banyak hal. Tetapi di 1 Yohanes 4 ini, Yohanes berbicara tentang kasih. Ya. Yang pertama, dia menjelaskan kepada orang percaya pada masa itu, bahwa Allah adalah sumber kasih. Dijelaskan di ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Di garis bawahi. Kasih itu berasal dari Allah. Dan dilanjutkan, Yohanes mengatakan, dan setiap orang yang mengasihi, kalau kasih itu berasal dari Allah, yang pertama. Kemudian dia melanjutkan kalimatnya, setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan dia mengenal Allah karena Allah adalah sumber kasih itu. Yohanes menekankan kepada orang percaya, orang Kristen pada masa itu. Marilah kita saling mengasihi. Tidak ada pilihan yang lain. Kenapa kita harus mengasihi? Karena kasih itu berasal dari Allah yang kita sembah. Dan setiap orang yang mengasihi, Yohanes menekankan lagi, dia lahir dari Allah. Loh, kalau dia nggak mengasihi, kalau dia membenci, kalau dia iri, kalau dia dendam, tentu dia tidak lahir dari Allah. Karena kalau dia lahir dari Allah, dia saling mengasihi. Itu yang ditekankan Yohanes. Dia ingin menjelaskan kepada jemaat pada masa itu, Allah adalah sumber kasih. Ayat yang ke-8, nah, dikatakan ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya tergantung, ada orang mendebat, tergantung. Kalau dia di tanah miring, buahnya gelundung. Kalau itu kelapa di pinggir pantai, buahnya hanyut. Ya tentunya ini di tanah yang wajar-wajar saja, yang rata. Jadi buahnya akan jatuh di sekitar pohon itu. Jadi kayak dipesat lah gitu. Nanti kalau sudah panen durian, karena nggak miring-miring, ya jatuhnya di sekitar pohon itu. Jadi tidak akan jatuh
Kegria Kasetian karena nggak ditanami. Jadi ada pepatah mengatakan buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Jadi orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Kalau dia nggak punya kasih, pasti dia lahir nggak tahu dari siapa. Dari siapa dia lahirnya. Jadi yang kedua yang ditekankan Yohanes itu adalah barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dia menekankan kembali kepada orang percaya pada masa itu. Hai, orang percaya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Karena di ayat yang ke-7 dia jelaskan. Jadi ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 tadi, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, dia mengenal Allah, lahir dari Allah. Nah, kalau dia tidak mengasihi, ya ia tidak mengenal Allah. Loh kok tidak mengenal Allah? Ya kalau dia mengenal Allah, Allah itu adalah kasih. Dan dia pasti saling mengasihi aplikasi dalam hidupnya. Nah, pengajaran pada masa itu cukup mengenal Allah. Aplikasi untuk saling mengasihi, tuntutan untuk berbuat yang lain itu enggak. Tapi Yohanes menekankan dan mengingatkan. Ingat ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi ayat yang ke-8 dia tekankan kembali. Jadi kalau sampai pembaca surat pada masa itu tidak saling mengasihi, maka diidentikan oleh Yohanes sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Omong kosong pengenalanmu akan Allah. Kenapa? Karena manifestasi engkau nggak lahir dari Allah. Kalau engkau tidak mengasihi, engkau tidak lahir dari Allah. Tetapi kalau engkau saling mengasihi, engkau lahir dari Allah. Engkau mengenal Allah yang kau sembah. Kalau enggak, ya engkau enggak mengenal Allah. Sama dengan orang-orang ateis di luar sana. Karena aplikasi hidupnya enggak ada. Gitu. Dan ayat yang ke-9, Yohanes melanjutkan. Dia membuka sebuah pemahaman Allah yang mengasihi itu ada buktinya loh. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Allah memberikan bukti kasihnya. Dia memberikan anaknya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hidup. Yang sangat dikasihi, diberikan. Untuk dunia yang menerimanya, itu memperoleh hidup. Memperoleh hidup yang kekal. Jadi logikanya dia ingin menjelaskan bahwa Allah mengasihi bukan hanya omong saja. Tapi dia buktikan, dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya nanti akan diteruskan. Ayat yang ke-10. Nah, apakah Allah mengasihi karena sesuatu? Oh tidak. Ayat yang ke-10 Yohanes menjelaskan bahwa inilah kasih itu. Jadi pada saat Allah memberikan anaknya, dia menjelaskan Yohanes, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dia mengutus anaknya untuk apa? Terjadinya pendamaian. Manusia yang berdosa, yang nggak layak ketemu Allah, menghadap Allah, dilayakkan. Manusia yang dosanya diampuni, lahir dari Allah, mengenal Allah, maka nanti ada manifestasinya, yaitu saling mengasihi. Yohanes menekankan kembali. Jadi kalau seandainya kita nanti mengasihi orang, itu tidak ada embel-embelnya. Kita mengasihi karena Allah mengasihi kita. Bukan karena orang itu mengasihi kita. Tapi dasar kita mengasihi orang-orang, itu karena Allah mengasihi kita. Jadi kalau respon mereka lain, respon mereka cuek, respon mereka acuh tak acuh, no problem. Aku mengasihi engkau karena ini bagian daripada manifestasi Allah sudah mengasihi saya. Maka saya lahir dari Allah.
Saya mengenal Allah. Saya mengasihi engkau karena saya mengenal Allah. Saya mengasihi engkau karena saya sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lahir dalam Allah, mati dan bangkit bersama dengan Yesus. Saya mengasihi engkau. Bukan karena meminta balasan, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau nanti akan membalas kasihku. Tidak. Saya mengasihi engkau karena Allah mengasihi saya. Karena saya mengenal Allah. Karena saya lahir dari Allah. Maka saya mengasihi engkau. Itu dasarnya. Jadi mau responnya apapun, no problem. Kita akan terus memancarkan kasih Allah. Dan ayat yang ke-11, ini manifestasi. Jadi manifestasi yang diinginkan Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mau tidak mau, tidak ada pilihan yang lain. Karena hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka terpancar dari hidup kita memantulkan sinar kemuliaan Allah. Kasih Allah kepada dunia, kepada di sekitar kita. Makanya Yesus, dia berkata kepada orang percaya pada masa itu, dia tidak berkata, kamu harus jadi garam, kamu harus jadi terang. Tidak. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Dia langsung menunjuk kamu. Garam dan terang ini selalu ada di rumah setiap orang. Setiap rumah pasti ada penerangnya. Setiap rumah rata-rata umumnya ada garam. Artinya pada waktu Yesus berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Itu orang yang mengikut dia, orang yang percaya kepada dia, itu dinantikan perannya, terangnya, rasanya, oleh semua rumah, oleh semua orang. Dinantikan itu perannya. Dalam bentuk kasih tentunya. Dalam bentuk kasih. Kasih yang nyata. Kasih tanpa pamrih. Kasih bukan karena, tetapi kasih oleh sebab hidupnya dipenuhi oleh kasih Allah. Kita mengasihi anak-anak di desa, bukan karena yang lain. Karena Allah mengasihi kita. Karena hidup kita diliputi, diselimuti oleh kasih Allah. Kasih ilahi itu. Menguasai hidup kita. Dan kita dimampukan untuk mengasihi mereka. Di desa-desa, di pedalaman, di pelosok. Mereka-mereka yang hari ini menantikan kasih Tuhan. Lewat manifestasi. Apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Baik merawat anak-anak, baik mengajar, baik melakukan apapun. Semua bagian daripada manifestasi kasih Allah. Dalam salah satu nilai pesat, itu adalah unggul, kita komit untuk memberi yang terbaik buat pelayanan ini. Selanjutnya, yang keenam, apa yang ditekankan Yohanes kepada orang-orang percaya pada masa itu? Itu ayat 12 dan 13. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, itu ada titik ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Titik. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi kalau kita saling mengasihi, itu artinya Allah ada dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Dilanjutkan ayat yang ke-13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah. Dan dia di dalam kita. Menyatu. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, maka yang terjadi, Allah, kita tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam kita. Buktinya apa? Kalau manifestasi hidup kita dipenuhi oleh kasih. Saling mengasihi. Kalau enggak, ya enggak tahu kita di dalam siapa. Kalau kita di dalam Allah, ya kita pasti saling mengasihi. Kalau enggak saling mengasihi, saling menjegal, saling menjelekkan, saling itu yang lain-lain. Oh, enggak tahu. Itu di dalam siapa? Kalau di dalam Allah, kita saling mengasihi. Allah tetap berada di dalam kita,
kita tetap berada di dalam Allah. Apakah bisa dikompromikan? Enggak bisa. Kalau kita mengaku kita di dalam Tuhan, manifestasi kita itu adalah mengasihi. Dan itu dimeteraikan, ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dalam roh kudus itu. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yang orang lihat dalam hidup kita, itu adalah manifestasi karakter ilahi yang terpancar dalam hidup kita, dan dia akan melihat Allah lewat manifestasi yang kita pancarkan kepada mereka. Kita ini pantulan sinar kemuliaan Allah. Allah memantulkan sinar kemuliaannya lewat hidup kita kepada dunia sana. Tapi makanya Yakobus mengingatkan juga, tidaklah kamu menjadi pelaku firman. Maka di sini saya kasih keterangan Injil yang kelima. Kenapa saya kasih keterangan Injil yang kelima? Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, Yesus di dalam Yohanes 1, itu penulisnya Yohanes yang sama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, di sana menjelaskan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging. Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Firman yang tertulis Alkitab. Kalau kita menjadi pelaku firman, artinya hidup kita ini, kalau Yesus berjalan-jalan, dia ngomong itu firman. Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus itu firman. Firman yang menjadi daging itu Alkitab. Kalau Yohanes mengingatkan, Yakobus mengingatkan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, artinya apa? Kita menghidupi firman menjadi Injil yang kelima. Kalau kita membaca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yahya, apa yang kita dapat? Pengenalan akan Yesus. Siapa Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Kasihnya Yesus, pengorbanannya Yesus. Nah, apa yang dimaksud dengan Injil yang kelima? Kita menjadi Injil yang kelima. Orang ketemu hidup kita, dia mengenal Yesus. Dia mengenal firman, karena kita menjadi pelaku daripada firman itu. Maka kita menjadi Injil yang kelima. Jadi ini Allah, Yesus, karena begitu besar kasih Allah lewat Yesus, kemudian kepada kita, dan Tuhan Yesus menugaskan kepada kita untuk go, pergi, jadikan semua bangsa murid. Bagaimana semua bangsa bisa jadi murid? Ya kalau kita menjadi Injil yang kelima, menghidupi firman itu. Menyatu dengan Tuhan. Menghidupi firman itu. Saya pikir kalau kita bisa, ini luar biasa, dahsyat. Injil yang kelima. Injil itu kekuatan Allah. Kalau kita menjadi pelaku firman, maka kekuatan Allah menyatu dalam hidup kita. Kita nggak akan takut lagi. Takut masa depan. Takut apa, nggak ada. Karena kita mengenal Tuhan. Jadi kita diminta untuk menjadi Injil yang kelima. Karena Yohanes mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Bagaimana dunia bisa melihat Allah? Ya kalau kita menghidupi firman. Kalau kita melakukan firman, maka dunia akan melihat Allah dalam hidup kita. Karena hakikat Allah adalah kasih. Kalau kasih itu termeterai dan termanifestasi dalam hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau hubungan komunitas pesat satu dengan yang lain memancarkan kasih, saya pikir betul-betul pelayanan ini akan jadi berkat. Semuanya dikuasai oleh hadirat Tuhan, saling mengasihi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Semuanya memanifestasikan kasih. Luar biasa, dahsyat, dahsyat. Kita menjadi Injil yang kelima. Dimanapun kita berada, hidup kita boleh jadi berkat. Nah, saya meminjam istilahnya Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 19. Karena tadi dikatakan di sini tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dan saya memberi istilah Injil yang kelima. Hidup kita menjadi Injil yang kelima. Membaca Injil ketemu Yesus. Orang ketemu hidup kita, ketemu Yesus juga. Karena hidup kita lah Injil. Firman yang kita lakukan itulah Injil. Injil yang kelima.
Jadi menjadi pelaku firman itu adalah Injil yang kelima. Orang percaya yang menjadi pelaku firman, dia adalah Injil yang kelima. Lewat hidupnya orang kenal Tuhan Yesus. Bukan hanya lewat perkataan, tapi juga lewat yang dia lakukan. Nah, saya ingin meminjam istilahnya Paulus. Di Roma pasal 8 ayat 9. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan. Saat-saat anak Allah dinyatakan. Jadi yang lahir dari Allah tadi, itu akan memanifestasikan kasih. Yang lahir dari Allah tadi, dia akan menjadi Injil yang kelima. Dan dunia, seluruh makhluk menantikan itu. Dunia sedang menantikan itu. Tapi faktanya, di organisasi-organisasi, saling sikut, saling kontok, saling gini, berebut ini, berebut itu, dan segala macam itu terjadi di banyak organisasi gereja dan yayasan-yayasan misi. Itu sudah tidak lagi menjadi rahasia umum. Rebutan jabatan, rebutan ini, dan segala macam. Rebutan aset, rebutan harta, rebutan kedudukan, rebutan banyak hal. Tetapi meminjam istilahnya Paulus, ingat loh, seluruh makhluk itu menantikan loh. Saat anak-anak Allah itu mendemonstrasikan karakter Bapaknya, karakter Allah yang adalah kasih tadi didemonstrasikan dalam hidupnya. Itu seluruh makhluk menantikan itu. Ini sama dengan yang dikatakan Yesus, kamu garam, kamu terang. Seluruh rumah itu menantikan garam. Seluruh rumah mencari terang. Membutuhkan itu. Kalau nggak ada garam, nggak ada terang, pasti dicari itu. Dinantikan dan dicari itu. Dan itu yang dicari oleh orang-orang di luar sana. Mencari. Karena kedamaian, sukacita, itu ada di hati. Hati yang sudah berdamai dengan Allah tentunya. Salib, itu berdamai dengan Allah. Berdamai dengan sesama. Berdamai dengan diri sendiri. Nggak gampang ngeluh, nggak gampang menyalahkan si A, si B. Termasuk nggak bisa menyalahkan diri sendiri. Tapi yang ada memenuhi hidup ini dengan rasa syukur. Damai itu ada di situ. Bukan di uang. Kalau di uang, orang terkaya di Inggris, orang terkaya di Jerman tidak menabrakkan dirinya di kereta api. Ya, tidak ada itu. Jadi, kalau karena ketenaran, nama yang terkenal, itu Michael Jackson, itu tidak akan minum obat banyak-banyak. Sampai overdosis dan death. Mati dia. Ternyata damai sejahtera bukan karena uang yang banyak. Bukan karena nama yang tenar dan terkenal. Karena Tuhan meletakkan damai itu di hati. Saat hidup kita sudah tersalib. Beres dengan Tuhan, beres dengan sesama, beres dengan diri sendiri. Kalau masih suka tersinggung, itu belum beres dengan diri sendiri. Kalau masih suka kecewa, itu belum beres dengan dirinya sendiri. Belum tersalib. Karena kalau orang sudah tersalib, salib adalah lambang kasih yang memperdamaikan. Karena di sana ada kasih, di sana ada perdamaian. Di sanalah puncak kebahagiaan itu. Saat manusia sudah hubungannya beres dengan Tuhan, beres dengan sesama, beres dengan diri sendiri. Itu surga hadir dalam hidup setiap orang. Apalagi yang dicari. Yang lain adalah bonus. Makanya dipesan, cari dahulu kerajaan Allah. Allah, kerajaan Allah yang hadir dalam hati. Beres dengan Tuhan, beres dengan sesama, beres dengan diri sendiri. Itulah kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Tugas selanjutnya adalah memanifestasikan itu. Damai, sejahtera Allah tadi. Memancar kepada orang-orang di sekitar kita. Ikut merasakan dan mencicipi surga yang hadir di bumi. Sehingga doa Bapa kami menjadi terrealisasi. Datanglah kerajaan. Apa yang dipesan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang diajarkan dalam doa, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Cari dahulu kerajaan Allah, kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, damai dengan sendiri. Itu ada damai di sana. Kemudian apa? Untuk mewujudkan doa Yesus. Datanglah kerajaanmu di surga sana seperti di bumi. Di bumi seperti di surga. Artinya apa? Ya,
damai yang sudah ada dalam hidup kita ini memancar. Supaya dunia mencicipi surga lewat hidup kita. Beberapa hal yang diajarkan, saya mereview kembali. Yang pertama, Yohanes mengingatkan jemaat pada masa itu, Allah adalah sumber kasih. Jangan cari kasih di tempat yang lain. Kasih adalah tanda kehadiran Allah. Kalau nggak ada kasih, tanda tanya besar. Allah hadir nggak di situ? Kalau kita nggak saling mengasihi, kita saling membenci, saling menjatuhkan, pertanyaannya, ada Allah nggak di situ? Karena kasih adalah tanda kehadiran Allah. Yang ketiga, kasih itu karena kasih kita diperdamaikan dengan Allah. Lewat kasihnya menyerahkan anaknya. Dan kita memperoleh hidup yang kekal. Dan karena kasih itu juga kita memperoleh hidup yang kekal. Kasih memungkinkan kita hidup sempurna. Dalam kelas-kelas pria sejati, kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus itu adalah hal yang sama. Apa yang diajarkan dalam kelas-kelas pria sejati itu adalah bagaimana kita serupa dengan Kristus. Bagaimana kita bisa menghidupi firman. Serupa dengan Kristus adalah menghidupi firman dan menjadi pelaku firman. Pria sejati, kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus itu adalah hal yang sama. Artinya apa? Dalam kelas-kelas pemuritan itu, kita belajar untuk serupa dengan Kristus. Nah, kasih dari Allah juga melenyapkan ketakutan. Itu yang ditekankan Yohanes. Kasih dari Allah mengajarkan dan memampukan kita untuk saling mengasihi. Dan dunia akan melihat Yesus ada dalam hidup kita. Jangan ditutup-tutupi. Jangan menyimpan terang ditutupi dengan gantang. Karena terang itu harus demonstrasikan kasih Allah kepada dunia. Supaya dunia melihat Yesus dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Kita menjadi Injil yang kelima. Artinya kita menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Kiranya setiap kita terus menghadirkan kerajaan Allah. Allah hadir dalam hidup kita, manifestasinya. Kita di komunitas pesat, saling mengasihi, sehingga demonstrasi kasih itu menjadi berkat buat lembaga-lembaga yang lain, dan juga buat orang-orang yang kita layani. Bagaimana kalau kita tidak saling mengasihi? Yohanes meragukan. Karena pada saat kita bersatu dengan Allah, Allah di dalam kita, kita di dalam Allah, maka manifestasinya tidak lain tidak bukan. Itu adalah kasih. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, mampukan setiap kami Roh Kudus untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi Injil yang kelima, sehingga orang yang melihat hidup kami ketemu dengan Tuhan Yesus. Seperti Allah mengasihi dunia, mengirimkan Tuhan Yesus. Dosa kami diampuni. Dan kami orang-orang percaya, izinkan menyampaikan kebenaran ini kepada dunia lewat kasih yang kami demonstrasikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan sampai orang-orang dunia meragukan pengenalan kami akan Allah. Pengenalan kami akan Allah. Kepercayaan kami kepada Allah. Karena mereka nggak melihat kasih dalam hidup kami. Tuhan izinkan mereka melihat kasih itu. Sehingga mereka boleh ketemu Allah. Ketemu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Kiranya Roh Kudus menjelaskan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Bapak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sangat memberkati sekali. Mari Bapak dan Ibu boleh kita hayati bersama. Dan kita boleh jadikan pedoman dalam setiap kehidupan kita. Lewat firman Tuhan yang boleh memberkati kita hari ini.
Sekali lagi terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan. Tuhan Yesus lebih memakai lagi. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Sebelum berdoa syafaat, kita akan angkat pujian kita yang berkata, hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu. Melihat jalanmu, saat ku menghadapi rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Oh, harapan hanya padamu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Lagi katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Sangku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Nanti di akhir pujian saya serahkan kepada yang percaya. Sangku percaya. Bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Di mana sore hari ini Tuhan kami boleh beribadah. Semua karena dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan firman yang Tuhan sampaikan melalui Pak Agus Sutopo. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang disampaikan beliau itu boleh renungkan, boleh aplikasikan dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh saling mengasihi di dalam komunitas ini. Kami tetap berpegang teguh Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan seluruh komunitas ini Tuhan Yesus yang memberkati kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia di dalam pelayanan, setia di dalam pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang saat ini Tuhan mungkin yang menggiurkan kami melalui hal-hal duniawi ini Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan, iman kami tetap teguh kepada Engkau. Kami tetap teguh di dalam pelayanan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pusat dan fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak. Engkau yang memakai Pak Agus ini Tuhan lebih lagi. Kami yakin dan percaya hikmat kebijaksanaan. Biarlah Tuhan Kau limpahkan kepada beliau Bapak. Hati keluarga besarnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman rekan pelayanan kami Tuhan, mungkin yang saat ini sedang sakit Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur, oleh darah Yesus Kristus, mereka sembuh, mereka pulih, dan mereka boleh melakukan pelayanan mereka sebagaimana Tuhan kehendaki. Yang baik, kami juga berdoa Tuhan, untuk pelayanan kami, terkhusus untuk FC Tuhan, baik itu mulai dari SBP, EDP, ISP, bahkan NDP Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati anak-anak FC Tuhan. Engkau berikan mereka hati untuk mau dilayani. Engkau berikan mereka hati untuk mau dibimbing Tuhan Yesus. Mau dibina, biar mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Jadi pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Engkau juga memakai kami Tuhan untuk melayani mereka. Engkau memperlengkapi kami Tuhan dengan kesabaran, dengan hikmat yang daripada Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan Yesus untuk rekan sepelayanan kami Tuhan, baik itu Tuhan mulai dari kota hingga ke pelosok daerah Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan.
Berkati kami Tuhan, apapun yang saat ini yang kami kerjakan. Mungkin saat ini kami belum melihat buahnya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap tangan kami. Engkau yang melindungi kami Tuhan. Apapun hal-hal yang saat ini yang kami alami, kami yakin dan percaya Engkau yang menguatkan kami Bapa. Engkau yang juga Tuhan yang memberkati untuk persiapan Natal Tuhan Yesus. Apapun Tuhan, kebutuhan untuk Natal, kami yakin dan percaya baik itu Tuhan dana atau apapun ya Tuhan, baik itu juga Tuhan panitia yang mengambil bagian, Engkau yang mempersiapkannya Tuhan, Engkau yang memberkati Natal ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau turut bekerja Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk sponsor donatur kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memberikan mereka rezeki-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menabur untuk komunitas ini Tuhan, untuk yayasan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang menambahkan rezeki kepada mereka, Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan kerinduan mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Engkau berkati juga Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik itu dari supervisor, baik itu Tuhan Yesus, manajer program, baik itu Tuhan, hingga ke tingkat tertinggi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang memberkati direktur eksekutif. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang meneguhkan iman mereka hingga setia di dalam kepemimpinan mereka. Engkau juga ya Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka hingga mereka boleh memimpin di yayasan ini dengan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau yang turut bekerja atas pemimpin-pemimpin kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau yang memberkati pemimpin kami dari tingkat tertinggi hingga terendah. Engkau jadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang sesuai rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus warga Indonesia ini Tuhan Yesus, apapun yang saat ini yang sedang dialami, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan Yesus. Biarlah kedamaian, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan Yesus telah senantiasa melimpah atas kehidupan negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk guru-guru juga Tuhan Yesus. Engkau yang memakainya Tuhan. Engkau yang memperlengkapi apapun yang saat ini menjadi pergumulan, kerinduan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau lebih tahu Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka juga Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu yang sudah berdoa syafaat. Dan selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita menutup atau mengakhiri ibadah kita, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Sriyati. Dengan hormat saya persilakan kepada Ibu Sriyati. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Saudara. Terima kasih kepada semua rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah melayani pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberkati lagi dalam pelayanan-pelayanan yang akan datang. Tuhan memberkati. Pengumuman yang pertama, Bapak Ibu akan ada Natal komunitas via Zoom, yaitu pada tanggal 19 Desember tahun 2022, sama pada hari Senin. Jadi 2 minggu lagi kita akan Natal bersama pada jam yang sama, jam 3 sore, dengan tema berjalan dalam tuntunan Tuhan, yang diambil dari Matius 2 ya, ayat 12. Jadi kita akan bersama Natalan via Zoom, dan
Bapak Ibu silakan kita bisa menggunakan dress code salah satu warna ya. Jika nggak ada jangan dipaksakan ya. Boleh hijau atau merah atau putih silakan. Dan mungkin ada aksesoris pakai topi atau apa boleh silakan dikenakan. Silakan kalau mau mendekor rumah masing-masing juga boleh. Kita bisa pakai untuk bersama-sama di ibadah nanti. Akan dilayani oleh Bapak Erlangga Dharma, akan memberkati kita dengan firman Tuhan, dan panitia saat ini kita minta tolong dari tim Litbang untuk menolong acara ini. Jadi mari Bapak Ibu kita menyiapkan untuk Natal komunitas tanggal 19 Desember ya. Tadi catat datanya, tanggalnya. Ini karena sudah Desember juga, ini saya lihat di Zoom kita ada 32 akun yang join ya. Jadi mungkin karena sudah mulai pada Natal-Natal juga. Dan pengumuman yang kedua, untuk libur kita di yayasan itu dimulai pada tanggal 23 Desember 2022 sampai tanggal 3 Januari 2023. Nah, untuk rekan-rekan yang di kantor mungkin berkaitan dengan tanggal ini, silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan bagi tempat masing-masing. Mungkin jika sebelumnya bisa izin dari pimpinan setempat ya, berkaitan dengan waktu libur gitu ya. Jadi silakan menginformasikan ya, jangan menghilang. Jadi diinformasikan supaya pimpinan langsung bisa tahu keberadaan kita semua. Jadi ini untuk informasi tentang masa libur, karena kemungkinan akan banyak beberapa tugas kita di pelayanan ya berkaitan dengan Natal. Kemudian pelayanan aktif kembali mulai tanggal 4 Januari 2023. Nah, kita doakan juga terus supaya kita bisa menggunakan waktu-waktu ini dengan baik, karena cuaca juga di beberapa tempat ya, dan beberapa kejadian-kejadian juga. Jadi kita terus berdoa, masing-masing kita berjaga dan berdoa di masa ini. Kita terus berdoa, dan nanti juga ada acara tutup tahun di tanggal 31 Desember juga sedang disiapkan oleh tim yang lain. Kita bisa join bersama-sama, Bapak Ibu yang ada jaringan, kita bisa join mungkin di tempat saudara libur, di kampung halaman, mungkin bisa cari sinyal kalau tidak ada sinyalnya. Kita bisa siapkan tanggal 31, nanti info akan menyusul ya, untuk pelaksanaannya jamnya. Demikian informasi, kiranya Tuhan terus memberkati dan melindungi kita dimanapun kita berada. Saya kembalikan ke Terima kasih Ibu Sriyati yang sudah menyampaikan pengumumannya. Dan Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya bersama kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Nanti doa penutup saya serahkan kepada Pak Sutopo.
kita serahkan kepada Pak Sutopo. Oke, Bapak, Ibu, Saudara, kita satukan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Biarlah keajaiban-Mu juga kami rasakan dan kami pancarkan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kami, agar mereka juga boleh melihat keajaiban-Mu lewat hidup kami. Bapa, memohon tangan-Mu yang perkasa dan penuh kasih, terus menopang, memagari, menudungi, melingkupi, memberkati seluruh komunitas pesat dimanapun mereka berada. Berkat-Mu tercurah atas seluruh komunitas pesat. Engkau memberkati kaki mereka, agar seluruh komunitas pesat terus berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Kakinya kuat menghadapi apapun, karena berjalan dengan Tuhan. Kami memberkati tangan komunitas pesat, apa yang dikerjakan tangannya, Tuhan buat berhasil. Kami memberkati mata mereka, terus memandang perkara-perkara di atas, perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Kami memberkati telinga mereka, peka mendengar suara Tuhan. Kami memberkati pikiran mereka, sepikiran dengan pikiran Kristus. Kami memberkati hati mereka, sehingga hati mereka terus berkobar-kobar, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kami mengkuduskan dan memberkati dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dikuduskan, dipakai Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan kepada orang-orang yang dilayani, agar orang-orang boleh melihat Yesus, boleh ketemu dengan Yesus, dan hidupnya diubahkan. Dan kiranya berkat yang dari Tuhan itu tercurah atas seluruh komunitas pesat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang kami sembah, yang kami layani, yang kami beritakan kepada semua orang. Kami naikkan doa kami. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yesus memberkati. Selamat sore. Terima kasih Pak Topo, terima kasih untuk teman-teman semua. Tuhan berkati. Terima kasih Padang di Gembala. Terima kasih Ya, Pak Gembala di Topo buat Padang. kebenaran firman Tuhannya. Terima kasih Terima kasih. Delina dan juga Yang berdoa, memberkati. yang melayani hari ini. Terima kasih.